Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah disampaikan dan dibacakan, pengajian kita yaitu masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat 77. Insyaallah beberapa ayat kemudian akan kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydikum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Adakah tidak kamu lihat kepada orang-orang yang dikatakan bagi mereka itu kuffu aidikum, tahallah tanganmu daripada berperang. Jadi turun ayat ini manakala orang-orang kafir Quraisy selalu menyakiti orang beriman, menyakiti orang muslim, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya, mengejek dan sebagainya. Jadi ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengejek orang yang sudah muslim, mereka pada waktu itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Mereka itu ada satu jamaah daripada sahabat. Cuma di antara mereka itu ada orang-orang yang belum kuat imannya. Mereka meminta untuk berperang melawan kafir yang telah mengejek dan dengan berbagai cara tindakan-tindakan yang tidak pri kemanusiaan kepada orang yang sudah beriman. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydikum. Adakah tidak kamu lihat kepada orang-orang yang dikatakan bagi mereka kuffu, tahallah tanganmu, jangan berperang dulu. Jadi mereka minta berperang, Allah mengatakan jangan. Kuffu aydikum. Apa juga tugas kalian? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Sekarang kewajiban kepada kalian untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jangan dulu berperang. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas. Maka manakala diwajibkan atas mereka untuk berperang. Jadi lama kemudian turunlah ayat berperang. Ya, maka manakala diwajibkan atas mereka untuk berperang, tiba-tiba ada satu kelompok daripada mereka yakhshawnan nasa,
Mereka sangat takut kepada manusia, yaitu kepada kafir. Artinya azabnya kafir dengan sebab berperang. Ka khasyatillah, sebagaimana takut mereka kepada azab Allah. Nah, jadi ketika diwajibkan berperang, takut. Jadi takutnya kepada kafir, takutnya kepada musuh, ka khasyatillah, seperti takut mereka kepada azab Allah. Au asyadda khasyah, atau lebih dahsyat takutnya, lebih takutnya mereka kepada kafir ketimbang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang memang belum kamil imannya, belum sempurna imannya. Wa qalu, dan mereka berkata pada waktu itu, jaz'an minal mauti, karena takut kematian, Pak. Karena yang namanya perang dua, menang mendapat ghanimah, kalah ataupun mati. Ya, menang ataupun mati. Jadi karena takut mereka kepada kematian, mereka berkata, Rabbana lima katabta alainal qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan atas kami untuk berperang? Kenapa engkau wajibkan kepada kami untuk berperang? Laula akhartana, coba jikalau Allah tunda kewajiban berperang itu sebentar lagi. Laula akhartana ila ajalin qarib. Jadi mereka minta tunda peperangan. Jangan hari ini, maunya minggu depan, bulan depan lah. Ketika itu Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad, Qul lahum, hai Muhammad, katakan bagi mereka, orang-orang yang masih lemah iman itu, hai, mata'ud dunya qalil, mata benda dunia adalah sedikit. Apa yang kamu bernikmat-nikmat di dalam dunia, kamu bersenang-senang di dalam dunia, qalilun, itu sedikit sekali. Anda punya harta, sayang kepada harta Anda. Anda sehat badan, bahkan Anda punya pangkat, punya jabatan, punya bermacam-macam, itu sedikit sekali kalau dibandingkan dengan hari akhirat. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Negeri akhirat itu, artinya surga, itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan seperti ini, nikmat Allah ada 100%. 1% diantaranya diberikan kepada kita di dunia, Pak. Itu sudah kepada kita, sudah kepada orang kafir, sudah kepada binatang, sudah kepada semuanya 1%. 99% lagi Allah simpan untuk hari akhirat. Sebaliknya, sisa susah di dunia 1%. 99% lagi nanti di akhirat di neraka. Maka bandingannya muslimin sekalian, nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita yang sedikit di sini ibarat air laut, Pak. Ya. Tak culok bolpen lang ilaut, tabut. Mukuman ilaut bak bolpen. Dinan ke nikmat yang diberikan kepada kita di dunia sekarang. Selebihnya, sebanyak air laut itu akan disiapkan nanti pada hari akhirat. Jadi kenapa seperti itu? Karena kehidupan dunia paling-paling 60 tahun, 70 tahun, katakanlah 80 tahun, kan itu. Nanti kehidupan di akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya. Bahkan satu pintu surga yang diberikan kepada orang yang beriman seluas langit dan bumi.
Makanya sangat banyak stok Allah Subhanahu wa taala akan diberikan di sana nantinya. Makanya orang-orang sufi, Bapak Ibu sekalian, orang-orang sufi ketika dia mendapat kemenangan di dunia, dia gundah, Pak. Susah. Dia lebih senang susah ketimbang dengan senang. Misalnya begini, ketika datang kita untuk berjamaah sholat subuh di masjid, setelah selesai sholat, berzikir dan berdoa, lalu kita keluar masjid. Tiba-tiba ada rombongan menyiapkan sarapan pagi kepada kita. Semuanya dikasih nasi bungkus dan sebagainya. Ini kalau kita orang-orang yang lemah iman senang seperti itu, ya kan? Senang. Enak sekali kita ke Al-Makburur. Keluar masjid sudah ada sarapan pagi disiapkan. Nggak tahu siapa yang menyiapkannya. Namun orang-orang sufi, Pak, takut, susah. Apa susahnya? Ini barangkali diberikan kepada kita hari ini akan dikurangi nanti pada hari kiamat. Ini prinsip orang-orang sufi. Orang-orang yang betul-betul sami'na wa ta'ana kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Mata'ud dunya qalil. Kehidupan dunia, kesenangan dunia hanyalah sedikit sekali. Sementara akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan tak pernah dizalimi seorang pun, ya, walau sedikit. Di mananya apa? Allah tidak pernah mengurangi amal baik kita. Apa saja yang kita kerjakan yang namanya kebaikan, Allah tak pernah kurang sedikit pun. Dan Allah tidak menambah amal buruk kita. Amal baik tak pernah dikurangi, amal buruk tidak pernah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah amal kebaikan Allah tambah, malah niat kebaikan Allah berikan pahala, niat berbuat maksiat Allah tidak memberikan dosa. Malah satu hadis, Bapak Ibu sekalian, seseorang ingin berbuat baik. Sudah sering kita sampaikan ini. Misalnya besok subuh saya ingin sholat berjamaah di masjid. Ya, sudah kita siapkan larang pada HP kita dan sebagainya. Ketika kita sudah bangun tiba-tiba hujan. Kita tak jadi keluar. Ini mendapat pahala sama dengan orang yang sholat berjamaah di masjid. Niat kebaikan dapat pahala. Ketika seseorang niat berbuat buruk, niat mencuri dan sebagainya lah, tiba-tiba terhalang dengan pengawas, dengan satpam misalnya, kita tak jadi mencuri, kita mendapat pahala satu. Di samping tidak berdosa, kita mendapat pahala satu karena niat buruk, namun tidak kita lakukan keburukan itu. Ini namanya Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Di mana saja ada kamu, pasti akan bertemu dengan kamu oleh yang namanya kematian. Apakah Anda di lapangan medan perang, ataupun Anda tidur di kasur di kamar rumah, ya, ataupun Anda di mana, pasti ketemu dengan Anda yang namanya mati, Pak. Walau kuntum fi buruji musayyadah, walaupun kamu bersembunyi dalam peti besi sekalipun, Pak. Tanya tamu som dalam peta besar dengan gumbok yang besar, dijaga lagi oleh bala tentara misalnya. Ketika kita mati, kita pasti mati, Pak. Walau kuntum fi buruji musayyadah, walaupun kamu bersembunyi dalam peti besi sekalipun. Makanya pada ayat yang lain, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bertemu dengan yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membalas, akan membayar semua pahalamu nanti pada hari kiamat. Semua pahala kebaikan kita dibayar Allah.
Faman zuhziha 'anil nari udkhilal jannah. Maka siapa saja yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu sekalian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali hanya tipu daya belaka. Apa kata orang-orang Yahudi ketika Allah mengatakan di mana ada kamu pasti ketemu yang namanya mati walaupun kamu sembunyi di peti besi sekalipun? Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Dan jika menimpa orang-orang Yahudi oleh kebaikan, apa kebaikan yang menimpa mereka? Misalnya luas rezeki, misalnya subur tanah, sehingga tanaman-tanaman pada subur semuanya, tanahnya tidak gersang. Yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indillah. Ini semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memperoleh kemenangan, orang-orang Yahudi Madinah pada waktu itu, dia mengatakan hadhihi min indillah. Ini semua datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun wa in tusibuhum sayatun, dan jika menimpa mereka oleh kerugian, ya, misalnya apa? Sayah, tanah yang gersang, kemudian berbagai macam bala dan cobaan. Kama hassalalahum inda qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata. Sebagaimana yang terjadi bagi mereka ketika mula-mula datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi ketika dahulu datang Nabi ke Madinah, orang-orang Yahudi kena bala dan cobaan bermacam-macam. Tanahnya gersang, pohon kurmanya tidak berbuah. Yaqulu, mereka berkata, apa kata mereka orang Yahudi itu? Hadhihi min indika. Ini semua gara-garamu wahai Muhammad. Ini sisimu wahai Muhammad. Artinya bisu mika, gara-gara sialannya kamu. Jadi kalau mereka mendapat kemenangan, tanah yang subur, tumbuh-tumbuhan yang banyak, mereka mengatakan min indillah. Ketika mereka menimpa musibah dengan berbagai macam musibah, mereka mengatakan hadhihi min indika. Ini gara-garamu wahai Muhammad, gara-gara sialnya kamu. Ya kan? Ini kata orang-orang Yahudi Madinah. Qul, ketika itu Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan bagi mereka, kullun minal hasanati wassai'ati min indillah. Semuanya daripada kebaikan dan keburukan datang daripada Allah. Terjadi hujan, menjadi nikmat. Hujan yang tenang datang daripada Allah. Terjadi hujan badai juga datang daripada Allah. Jadi mereka menyalahkan Muhammad, ya. Kayak orang sekarang misalnya, kalau ada satu keberhasilan, ini gara-gara gubernur sebelumnya. Kalau ada kekurangan, gara-gara Anda. Kira-kira seperti surahnya. Jadi menyogot ibu betul gop, menyosalah ibu betul teo. Jadi orang Yahudi Madinah menyogot datang daripada Allah, menyobrok kagak. Tapi apa jawaban Nabi kepada mereka? Kullu min indillah. Semuanya datang daripada Allah, dari pihak Allah. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna qaula. Maka senantiasa mereka kaum itu tidak akan memahami pembicaraan. Jadi mereka orang-orang Yahudi tidak memahami pembicaraan yang sesungguhnya. Ini dua ayat, tolong perhatikan betul-betul ya, tolong simak baik-baik. Ayat berikutnya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayatin famin nafsika. Ya, apa saja yang menimpamu wahai manusia daripada kebaikan, faminallah, maka datang daripada Allah.
Artinya atatka fadlan minhu. Allah mendatangkan kepadamu akan karunia daripadanya. Ketika kita mendapat nikmat, mendapat rahmat, ketika kita mendapat pemahaman, menyampaikan yang bagus, ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun wa ma asabaka min sayatin famin nafsika. Dan jika menimpamu daripada keburukan, famin nafsika, maka datang daripada dirimu, gara-gara dosa yang kamu lakukan. Ini bagaimana pemahaman dua ayat ini Bapak Ibu sekalian? Ayat yang pertama tadi, kullun min indillah, semuanya datang daripada Allah. Tapi ketika perbuatan itu muncul daripada manusia, misalnya begini, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di laut dan di darat dengan sebab tangan-tangan jahil manusia. Gara-gara manusia membawa pukat harimau sehingga menangkap ikan yang sekecil-kecilnya ditangkap oleh pukat harimau itu, walaupun itu dibuang nantinya. Gara-gara manusia menebang kayu sembarangan, illegal logging, sehingga terjadi banjir, erosi dan sebagainya. Itu jangan kita salahkan Allah, kenapa banjir bandang seperti ini? Ini kita salahkan manusia, datang daripada manusia. Ketika kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan materi yang bagus, ini kelebihan Allah. Ketika ada salah kita menyampaikan famin nafsika, maka datang daripada dirimu. Ini takdib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada orang mengatakan seperti ini, kenapa Anda mencuri? Bukankah Allah menghendak saya untuk mencuri? Kenapa Anda berzina? Bukankah Allah berkehendak saya untuk berzina? Kenapa Anda tidak sholat? Bukankah Allah berkehendak saya untuk tidak sholat? Ini keliru Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi ma aswabaka min sayatin famin nafsika. Apa saja yang menimpamu daripada keburukan, itu daripada dirimu. Kita tidak sholat, kita memang tak mau sholat. Kita berzina, memang kita mau berzina. Kita mencuri, memang kita mau mencuri. Tapi yang menciptakan zina, yang menciptakan pencurian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan perbuatan, namun kita yang melaksanakannya. Maka pada ayat yang lain muslimin sekalian, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menjadikan kamu dan apa saja yang kamu kerjakan. Allah menciptakan kita, kemudian apa saja yang kita kerjakan, semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan perbuatan yang berbuat kita. Paham ya? Jadi dosa dan pahala bukan datang daripada yang menciptakan perbuatan, tapi dosa dan pahala gara-gara orang berbuat dan tidak berbuat. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan kami utus engkau wahai Muhammad menjadi rasul bagi manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi atas kerasulanmu. Dari itu, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Siapa saja di antara kita yang taat kepada Rasul, maka sungguh kita taat kepada Allah. Ketika kita patuh kepada perintah Rasul, sama dengan kita sudah patuh kepada perintah Allah. Jangan kita pilah-pilah. Jadi seolah-olah kalau kita taat kepada Rasul, tak taat kepada Allah. Tidak. Ini langsung. Ketika kita taat kepada Rasulullah, otomatis kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla, dan siapa saja yang berpaling, berpaling daripada taatnya kepada Rasulullah,
Fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu untuk memelihara di atas mereka itu. Hafidhal li amalihim, memelihara bagi amal-amal mereka itu. Ya. Jadi ketika kita berpaling taat kepada Rasulullah, Rasul tidak mampu berupaya untuk kita menjadi baik. Ya. Rasul tak bisa berupaya untuk kita menjadi baik ketika memang kita berpaling daripada taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita taat kepada Rasulullah, otomatis taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berupaya, Pak. Upaya Nabi sampai pada detik terakhir. Bukan pada detik darah terakhir. Pada detik terakhir. Dalam satu hadis seperti ini, Pak. Nanti pada hari kiamat, kita semua menunggu hisab 50.000 tahun. Kita semua, mulai daripada Adam hingga akhir zaman, berapa miliar manusia, kita semua tidak berpakaian. Ketika Nabi mengatakan hadis ini, Aisyah bertanya selaku manusia, "Ya Rasulullah, jadi kita tak berpakaian?" Ini secara manusia. Apa kata Nabi? Waktu itu kita tidak saling melihat orang lain, tapi saling memikirkan diri kita sendiri. Waktu itu tanahnya dari tembaga dan matahari 1 mil. Orang ada yang berkeringat sampai ke lutut. Ada yang berkeringat sampai ke pinggang. Ada yang berkeringat sampai ke dada. Ada yang berkeringat sampai ke dagu. Masing-masing apa? Menunggu kapan hisab. Tegang. Orang-orang datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Sulaiman, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Isa, Nabi Musa. Apa katanya? Allahumma sallim sallim nafsi nafsi. Hari ini saya diri sendiri. Anda sudah saya dakwah dulu di dunia. Nabi lain madung pelih rau nehun bakamo nafsi nafsi yang na sayang bak watan jajangun Allah Muhammad Nabi. Sehingga apa kata Nabi Sulaiman? Silakan kamu datang kepada Muhammad. Datang sekelompok orang, hai Muhammad, mohonlah kepada Allah agar Allah membuka sidang. Ini yang dikatakan dengan syufa'an udma, Bapak Ibu sekalian. Sujud Nabi di hadapan Allah. Sujud. Tidak bangun-bangun. Allah katakan, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Apa yang kamu minta? Semoga Allah membuka sidang. Ketika itu Allah membuka sidang, Bapak Ibu sekalian. Diperiksa satu-satu. Bayangkan miliaran manusia, Allah periksa satu-satu, Pak. Tapi tak kewalahan dengan Allah. Satu-satu. Setelah diperiksa satu-satu, dipersilakan ke sorga. Sebelum ke sorga, kita ketemu dulu dengan sirat. Sirat. Titik siratal mustaqim. Titik itu di atas neraka. Halusnya bagaikan satu rambut dibelah 7. Datang pada waktu itu. Satu-satu. Lolos, Nabi tunggu di pintu surga. Masuk satu-satu orang yang beriman dan beramal soleh. Ternyata habis semua masuk surga, ada orang yang kecemplung ke neraka, Bapak Ibu sekalian. Nabi balik. Nabi minta kepada Allah izin, silakan Muhammad. Nabi ambil. Neraka tutung hana ingat Nabi Muhammad umat gemita, gaco. Siapa yang diambil Muhammad? Orang-orang yang beriman, Pak. Orang-orang yang punya iman, yang matinya husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ma'al faidin. Siapa saja yang akhir kalimatnya sempat mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga bersama dengan pejabat-pejabat surga nantinya. Hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah selama hidup, dia masuk surga.
walaupun transit dulu di neraka. Setelah transit di neraka, karena kita ada iman, Rasul mengambil kita satu-satu untuk masuk ke surga. Ini yang saya katakan, Nabi membela umatnya sampai ke titik terakhir, bukan darah terakhir. Namun apa kata Allah tadi? Waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Siapa saja yang berpaling daripada taatnya kepada Rasulullah, maka kami tidak mengutuskan untuk memelihara mereka. Ya, saya rasa demikian. Waalaikumsalam. Mengenai bodoh mereka nafsi. Nafsi dia kan bawa hamba yang sangat-sangat bantu tanpa benar. Jadi kembali orang tahu pada itu kata nafsi keseluruhannya yang sedang benar. Karena mempertahankan nafsi karena mengarah kepada kepala ini. Misalnya contoh, keputusan ulama Aceh mana sudah difatwakan mengenai masalah game haram hukumnya. Ulama sudah putuskan. Ternyata sekarang kekuasaan yang harus dijalankan. Kekuasaan harus dijalankan. Ya. Termasuk di antara sebagai keputusan pemerintah nasional yang mengenai masalah gunung dan yang kan keputusan ulama melalui kuasa. Ternyata hal lainnya menunjukkan jalan boleh. Bukan memang harus jalan dan cara yang ditangani oleh masyarakat atau rakyat yang berada di Batupan atau di daerah Tanjung atau di pinggir sungai Sunda saja. Katanya mengenai masalah nafsi. Kita mencegah kemungkaran itu supaya menjadi nafsi apabila terjadinya pada air. Jadi tidak masalah lampau yang berbuat mungkin kezaliman. Padahal seperti yang berkaitan di dalamnya malah kita seluruh lampau. Lagi kejadian tsunami. Kezaliman yang dipertontonkan oleh penguasa pada saat sebelum tsunami yang luar biasa. Hampir di pinggir laut seolah-olahnya hanya orang yang keinginan untuk menyerang. Apalagi berbuat keputusan. Sehingga Allah Maha tahu, Maha segala-galanya. Bah kasih kedua, bah gerak kedua bantu saja. Kalian akan terjadi. Jadi makanya macam baik. Padahal kan kurang dipanjara kasih kapi dengan keputusan ulamanya yang memang tidak dijalankan oleh pemerintah. Seolah-olah pemerintah itu tugasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Yang pertama yang lung sampaikan mono nafsi nyo singa uro akhirat sebelum Allah membuka sidang atai tanya mono nagehun dengan alam zuriat, alam kandungan. Yang kedua alam sulbi,
Tanyo na alam sulbi ayah tu. Yang ketiga berpindah dalam alam rahim sang ibu. Yang keempat tanyo berpindah ke alam dunia. Yang kelima tanyo berpindah ke alam barzah. Yang keenam berpindah ke alam mahsyar. Alam mahsyar berpindah ke alam mizan, belang padang mahsyar. Nah, alam mizan lenyan alam timbangan. Jadi ketika kita menunggu alam mizan untuk menimbang amal kita mana baik mana yang buruk, nyan tegang. Sehingga watenyan ubina umat watenyan menghadap nabinya masing-masing. Menghadap nabi masing-masing. Menghadap Nabi Musa, menghadap Nabi Daud, menghadap Nabi Zakaria, ya kan? Ketika mereka para umat menghadap nabinya masing-masing, jawaban daripada nabi-nabi pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, adalah nafsi. Uronyo ke Musa, uronyo lom ku jagaro lom beh. Igata ta jagaro tu. Ilun bina kemampuan kalau ku dakwah kata berji hote dunia. Man dah bantah lum, talawan lum. Nabi Nuh ilum nafsi. Allahumma sallim nafsi. Jadi semua nabi-nabi mengatakan nafsi tidak mampu membela umat. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammadlah yang bisa membela. Muhammad sujud di hadapan Allah. Kemudian Nabi Muhammad bangun dan minta untuk dibuka mizan. Nah, jadinya lupa hono, Nabi Muhammad membela umatnya bukan sampai titik darah terakhir, tapi sampai titik terakhir hingga semua umatnya dimasukkan ke surga. Nya perjuangan Nabi Muhammad yang luar biasa. Ketika Nabi bangkit di hadapan Allah, Nabi tidak mengatakan, "Ya Allah, di mana anakku Fatimah? Di mana istriku Aisyah dan Khadijah? Di mana cucuku Hasan dan Husain?" Tidak. Nabi mengatakan ummati. Ini yang luar biasa muslimin sekalian. Ini satu. Kemudian yang kedua, game memang sudah diputuskan haram oleh ulama. Memang seperti ini kata Nabi, al ulamaul ifta wa sultanu tanfud. Ulama adalah sekelompok umat untuk memfatwakan hukum halal dan haram, namun sultanlah yang melaksanakan. Jadi apa namanya? Yang mengeksekusi hukum yang sudah diputuskan oleh ulama adalah raja sultan. Maka sampai kini misalnya Pak Haji memperhatikan kenapa sultan belum tidak melaksanakan apa yang diputuskan oleh ulama. Nya na upaya baganya nunggu uku tapi leh ulama baju ke sultan. Aman kan? Gaknya ulama, gaknya raja, beda. Nya tanya ulama tak pegah, tak yu baganya nunggu. Kayak druh kepai. Nah, hai tu me dengar kadang nunggu sekalian. Tapi coba ulamanya sultan ayu. Wali kota ulama, gubernur ulama, presiden ulama beda wakil hai permun nunggu bengen. Mewakili pengen. Jadi berleader, nyan ni ulama. Nyan baru seide antara ulama yang di luar pemerintahan dengan ulama dalam pemerintah. Geseru le anggota MPU le ketua MPU misalnya game haram. Hai tengku gubernur laksanakan, nupa laksanakan nunggu. Nyon ina pernah fikir le telah baru kau. Nyon lah baru kau dia tatam kau lah ada sebagainya. Karena pemerintah bisnis saja. Punya untung hijau, punya salah hijau dengan sekalian. Ya, nyan salah sabah upaya bagdanya menunggu. Maka ada tiap handaten. Bana ulama nunggu ke pejabat bana nak kakalian. Tak fitnah apa-apa, tak fitnah juga nyan. Yang kagam labu-labu kan. Kita pun kan tak bantu ramai-ramai di menang kan. Hanya kan pegah lu berusaha menang karena masalah haji kan. Ya, lanjut satu lagi. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak, sekedar menyambung bahwa Aceh pernah dipimpin oleh ulama yang sesungguhnya yaitu para masa bukan
setelah Bu- para ratu berkuasa. Setelah para ratu berkuasa selama 28 tahun, 28 tahun Haji dikuasai oleh wali dari Masjidil Haram. Antara lain adalah Sultan Badrul Munir, ulama pada saat itu, Bang. Tetapi kondisi juga sulit sekali ulama mengatur dunia ini. Kemudian pada masa kemerdekaan ada juga ulama yang memimpin Aceh, yaitu antara lain Bapak Profesor Ali Hashimi, ulama. Bu Brei. Jauh dari ulama. Ketika tidak pasti beliau mengatakan sangat kesalahan dengan hukuman. Karena di samping ulama ada penguasa-penguasa. Di samping ulama ada penguasa-penguasa yang dia yang intervensi kekuasaan pemerintah. Karena pada saat itu ulama tidak berdiri sendiri atau tidak bertindak limpah pada masa Nabi. Jadi beliau menanggapi dilatih bersama Nabi sudah tidak mungkin lagi karena pertama pada masa Nabi, kemudian masa Khalifah, lalu pada masa para penuntutan yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Bani dari Turki, dan setelah itu terjadilah kerajaan-kerajaan yang tidak lagi bersifat khilafah yang memimpin dunia. Jadi sebenarnya ulama sangat sulit ketika menerima memimpin dunia pada saat ini. Kadang ada tangan-tangan lain yang mengintervensi. Kadang itu soalnya. Terima kasih. Ya. Jadi begini, apa yang dikatakan Bapak saya tadi memang sangat-sangat benar ya, sangat-sangat benar. Yang pertama lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum kuruni wa man taliyahum ila yaumil qiyamah. Sebaik-baik masaku. Kemudian yang mengiriku hingga kepada hari kiamat. Satu ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ya. Datang seseorang kepadanya, "Hai Ali, kenapa kepemimpinanmu seperti ini?" Maknanya agak kacau balau lah. Lihat bagaimana masa Abu Bakar khalifah kan aman damai. Bagaimana masa Umar khalifah kan aman damai juga. Apa kata Ali? Ketika Abu Bakar khalifah, ketika Umar khalifah, ya, seburuk-buruk manusia adalah saya. Ya. Saya seburuk-buruk manusia. Cuma sekarang saya sebagai khalifah. Coba bayangkan dengan Anda. Dia maka ke Nabi, khairukum kuruni, sebaik-baik masa-masaku dan yang mengiringiku hingga hari kiamat. Jadi begini, yang kita harapkan ulama ke depan memimpin Aceh ataupun apa, ulama yang seperti Erdogan, Pak. Nah, artinya orang yang tak bisa intervensi. Tapi kalau ulama, misalnya ada seorang ulama alim dia, kemudian diajak oleh partai yang lain, dia harus mengiyakan partai tersebut. Payah gepu senang wayang le. Hanya nanggroh hanya orang mati ku paisal. Ya, tapi belage Tayyip Erdogan, dia menguasai parlemen. Jadi ulama yang seperti itu yang kita harapkan depan, sehingga anggota parlemen yang dia obok-obok gubernur, obok-obok wali kotanya nunggu. Yang jalan di ku Pak Camat. Nah, jadi lagi Erdogan, beliau menguasai pemerintahan juga menguasai parlemen, bahkan menguasai militer. Ini yang kita harapkan ke depan, ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.